Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak bersama-sama pernyataan dari kuasa hukum Iwas, Ainuddin. Kami mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya rekonstruksi pada hari ini. Kita bisa melihat jelas apa yang menjadi persoalan inti, yang kemudian ada berseberangan keterangan. Nah, keterangan yang kita lihat pada rekonstruksi ini adalah jelas. Ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi. Yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka. Namun itu tidak bisa dipenuhi oleh Agus. Tidak bisa dipenuhi karena memang dia tidak punya uang pada saat itu, tapi maunya pada saat itu, sehingga dia marah. Sehingga dugaannya terjadi laporan. Nah itulah ya. Kita akan langsung tanyakan ke pendamping korban, Ade Latifah Fitri. Mbak Ade, bagaimana Anda menjawab, kemudian mungkin ini akan memunculkan lagi pro kontra di publik, di masyarakat, soal bagaimana dalam rekonstruksi itu memang terlihat perjalanan menuju homestay, yang menyetir motor adalah korban, yang membayar adalah korban. Apa kira-kira penjelasan dari poin-poin ini, Mbak Ade? Iya, saya selalu mengatakan bahwa betul memang yang membonceng adalah korban, yang motor yang digunakan juga adalah motor korban, yang memberikan uang saat itu kepada pihak homestay juga adalah korban. Tapi kan kemudian yang perlu dilihat di sini adalah kenapa kemudian korban bisa bergerak melakukan itu gitu kan. Karena memang di balik itu ada intimidasi, ada ancaman yang kemudian dilakukan oleh si tersangka ini di Teras Udayana begitu. Dan itu terjadi mulai dari perpindahan satu titik ke titik lain sampai di titik di bagian belakang Teras Udayana. Jadi boleh dijelaskan Mbak Ade intimidasinya seperti apa? Iya, jadi yang dikatakan oleh tersangka ini adalah, jadi tersangka itu pada awalnya berusaha untuk mengulik masalah-masalah pribadi korban, di mana di sana tersangka mengatakan bahwa kamu sedang ada masalah dengan keluarga ya, kamu sedang ada masalah dengan perkuliahan yang keluargamu nggak tahu ya, kamu begini-begini ya dengan mantan, pokoknya urusan pribadi di dalam hubungan begitu. Yang kemudian direspon dengan raut wajah oleh si korban ini begitu, yang pada akhirnya kemudian membuat pelaku mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu semua masalahmu, saya tahu kehidupanmu, saya tahu seluk-belukmu, dan kamu nggak bisa kabur dari saya, karena saya punya ilmunya, kamu sudah terikat dengan saya gitu. Nah, korban yang kemudian merasa bahwa, loh kok benar ya yang dia bilang ya, bahwa saya memang sedang ada masalah ini, saya memang sedang ada masalah di perkuliahan yang keluarga saya nggak tahu, ditambah dengan katanya tadi ada ilmu yang sudah mengikat dan lain sebagainya, korban jadi merasa mungkin itu benar begitu. Sampai kemudian akhirnya si tersangka ini mengatakan bahwa kamu harus mandi suci untuk kemudian membersihkan diri kamu supaya kamu bisa terbebas dari masalah-masalah itu. Di situ korban ada penolakan. Tapi kemudian ketika korban menolak, si tersangka mengatakan bahwa kalau kamu tidak mengikuti permintaan saya, maka semua masalahmu yang saya tahu, keburukan-keburukanmu akan saya bongkar ke orang tua. Posisi orang yang punya masalah dengan psikologis yang kemudian sedang sedih dan lain sebagainya, kemudian dikatakan seperti itu kan, korban merasa bahwa kalau masalah-masalah saya aja dia bisa tahu, artinya ada kemungkinan bahwa si pelaku ini juga bisa mengetahui keberadaan orang tua saya. Seperti itu. Dan juga si pelaku juga pernah mengatakan bahwa hidupmu akan hancur. Seperti itu. Bahkan ketika di homestay pun si pelaku mengatakan bahwa kalau kamu teriak, orang-orang di luar akan dengar dan mereka akan menikahkan kita. Tentu saja korban tidak mau menikah dengan kemudian orang yang baru dia kenal dan entah siapa, seperti itu. Jadi rasa takut itu kemudian yang membuat korban terus kemudian mengikuti permintaan pelaku. Baik. Mbak Ade, ini korban pernah mengetahui tidak sosok dari Iwas ini? Mungkin mendengar atau melihat atau tahu dia ada di kuliah di fakultas tertentu atau seperti apa? Atau benar-benar sosok yang baru yang tidak pernah diketahui sama sekali? Ya, jadi pertemuan pertama tahu orangnya, ngobrol itu adalah pertama kali saat kejadian itu di tanggal 7 Oktober di Teras Udayana. Jadi sebelumnya tidak pernah tahu sama sekali. Oke, tadi Anda juga sempat mengatakan ada adegan yang berbeda yang terjadi di Teras Udayana. Berbedanya seperti apa, Mbak Ade?
Ya, bahwa pertama di Teras Udayana itu seperti yang kami sering sampaikan bahwa di sana ada upaya dari pelaku untuk kemudian mengarahkan korban ke arah utara, melihat ke arah utara sebelah kiri korban, di mana di sana ada laki-laki dan perempuan yang sedang melakukan sebuah adegan. Kemudian dari situ dibawa ke area belakang Teras Udayana, di mana intimidasi, ancaman itu banyak terjadi di sana, yang di mana di sana kemudian tidak terlihat dalam kronologi pelaku gitu. Seperti itu. Termasuk juga yang yang berbeda adalah ketika pelaku mengatakan bahwa dia diputar-putar 3 kali sebelum ke homestay. Memang benar ada terjadi diputar-putar, tapi itu bukan sebelum menuju homestay, melainkan setelah dari homestay, di mana korban memutar-mutar Islamic Center tujuannya adalah untuk menunggu teman-teman korban untuk datang menyelamatkan korban. Karena kalau misalnya korban diam, korban khawatir pelaku akan turun dari motor dan kabur, seperti itu. Oke, tadi ketika menjalani tiap adegan, pihak kepolisian dari Polda NTB menanyakan tidak kepada Anda selaku pendamping korban mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian tiap adegan ini? Tidak, karena memang hanya fokus di tersangka. Jadi kami memang hadir di sana untuk melakukan pencatatan sendiri untuk kemudian melihat kesesuaian itu. Oke, baik. Saya bergeser lagi ke Ibu Ida. Ibu Ida, kemarin kita sempat berdialog dengan topik yang sama, Ibu Ida. Mohon maaf, ternyata Ibu Ida sudah tidak bergabung bersama kami. Saya mungkin ke Mbak Ade lagi ya. Mbak Ade, kemarin ada sesuatu yang cukup menarik juga kita bahas dalam forum ini, bagaimana kemudian di beberapa kejadian dengan korban ada adegan bahwa pelaku meminta korban untuk menelpon ibunya, dan kemudian peran ibu di sini memang menjadi cukup menarik karena ibu berkomunikasi dengan korban, sementara ibu sampai sekarang tidak pernah diperiksa oleh Polda NTB. Anda sendiri menurut pengamatan Anda, seberapa besar sebenarnya peran dari ibu tersangka dalam kasus ini? Iya, jadi untuk korban pelapor memang tidak ada sempat adegan untuk menelpon ke ibu ya, tapi untuk menelpon ke ibu ini terjadi pada korban-korban lainnya seperti itu, dan memang rata-rata sama, di mana di situ tersangka mengiming-imingi korban akan memberikan sekotak emas, akan memberikan uang dalam jumlah sekian juta dan lain sebagainya, dan kemudian untuk meyakinkan itu menelpon ibu untuk kemudian mengatakan kepada ibunya, saya butuh uang segini, saya butuh emas sekotak yang ada di kamar untuk saya berikan kepada ini, dan memang saat itu pernyataan keterangan dari para korban adalah di situ tidak ada kemudian dari ibu tersangka yang berpikir atau bertanya itu untuk siapa, untuk apa dan lain sebagainya, di mana ibu tersangka langsung mengiyakan, dan itu juga sebenarnya yang menjadi kecurigaan para korban seperti itu. Baik, saya coba lagi sapa Ibu Ida, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ibu Ida Utari Purnamasari, Komisioner Kompolnas. Halo Ibu Ida. Baik, tampaknya tidak ada di tempat. Saya ke Pak Akhyar lagi. Pak Akhyar, kalau kemudian tadi kekhawatiran Kompolnas adalah ketika tersangka dan korban dua-duanya adalah kelompok rentan yang kemudian perlu dipastikan terpenuhi hak-haknya dalam proses penyelidikan ini. Menurut Anda bagaimana caranya memastikan bahwa keadilan itu tetap ada di luar kondisi khusus masing-masing? Iya, perlakuan terhadap seseorang yang rentan ini tadi, beliau mengatakan tadi sudah ada aturannya. Ikutin saja di situ. Itu kan bukan berarti tidak menghambat jalannya sistem peradilan pidana kita. Proses ini itu nggak bisa dihambat. Cuman bagaimana treatmentnya terhadap yang perempuan, bagaimana terhadap yang seperti orang yang mempunyai kebutuhan khusus, itu aja yang kita ikuti. Tapi bukan berarti proses ini akan terhenti oleh karena itu, tidak. Ya. Tetap digali, dicari fakta yang sesungguhnya itu apa. Tetap dicari. Nah, saya agak tertarik ini tadi setelah dengan Mbak Ade bercerita tadi, ada tekanan, ada segala macam, mereka lah yang... Nah ini di dalam pidana ada yang namanya Dunplechen.
orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan. Ini bisa kita ambil intisari dari ajaran Dunplechen nih. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, dia nggak melakukan tindak pidana sendiri. Orang lainlah yang melakukan yang disuruh. Iya. Tetapi ketika pertanggungjawabannya adalah yang menyuruh yang dimintai pertanggungjawaban, sementara yang disuruh ini tidak. Iya. Nah, kalau di sini kan perintah kan ada dari dia. Jadi dari mana aktifnya tadi itu harus bisa dipakai prinsip intisari dari ajaran Dunplechen itu tadi, menurut saya bisa kita lihat. Siapa ini? Ini kan ada tadi dikatakan kan dia yang membuka, dia yang aktif. Tetapi karena dia aktif, ada nggak yang menyuruh? Iya. Tadi kan ada, karena ada tekanan, ada segala macam di situ tadi ya, sudah terikat dengan dia. Ini menarik juga untuk didalamin lagi oleh pihak penyidik kita, terutama nanti ini dirumuskan oleh pihak JPU ketika menulis dakwaannya dia. Ini perlu dikembangkan prinsip-prinsip yang tadi menurut saya, sehingga untuk membantah. Tentu kemungkinan nanti pihak TSK ini kalau di dalam persidangan dia tentu akan membantah ini semua. Iya. Nah, rebutannya bagaimanakah landasan berpikir kita, argumentasi. Karena hukum pidana ini sangat logis nih. Iya. Logis kita, jangan hanya dilihat tindakan yang dilakukan oleh itu. Tapi kenapa orang itu melakukan tindakan? Baik. Ada nggak perintah dari yang lain? Kalau di ngikutin, karena inilah yang sebenarnya aktif. Ini yang melakukan, ini hanya alat sebetulnya. Ini yang mengontrol. Baik, Pak Ahyar, tapi saya membayangkan ya Pak Ahyar, membuktikan bahwa ada perintah ketika kemudian posisi tersangka, posisi kuasa hukumnya tadi mengatakan bahwa sudah jelaskan ya, ini kan versinya yang aktif siapa, kemudian perintah itu tidak diakui, sementara faktanya adalah yang menyetir motor siapa, yang kemudian punya motornya siapa, yang membayar itu adalah korban, akan sulit tidak untuk membuktikan bahwa memang ini terjadi di bawah tekanan, Pak Ahyar? Ya, ini kan ada beberapa korban. Jadi dari banyak korban ini, mungkin saran saya, korban-korban ini bisa dijadikan saksi terhadap kasus yang satu. Jadi dia nanti kan, kamu mengalami juga nggak ini nanti dulu? Oh iya, saya mengalami ini begini-begini. Ini kan kesamaan. Iya. Ini adalah kesamaan antara saksi satu dengan yang lain. Nah, itulah kesesuaian alat bukti itu ada di situ. Itu gunanya nanti. Nah, bagi mungkin jangan-jangan sudah dilakukan oleh penyidik. Kalau enggak, untuk memperkuat ini tadi, dalam argumen ini tadi, bahwa dia yang aktif, dikumpulkan, dijadikan saksi korban-korban yang lain. Jadi jumlah itu nanti kemudian akan meyakinkan. Kalau semua ya? orang mengatakan yang kayak begitu, dibandingkan dengan satu orang yang seperti itu, mana yang diyakini? Ini larinya nanti adalah keyakinan hakim. Ujungnya kan akan di situ nanti nih. Di dalam pasal 183 KUHP kita, apakah terdakwa ini terbukti bersalah secara meyakinkan, harus ada dua alat bukti. Nah, alat bukti inilah yang nanti yang akan membuat keyakinan hakim. Kalau hakim yakin terhadap keterangan siapa yang akan dipegang, tentu itulah nanti ujung dari putusan. Salah atau tidak salah. 15 lawan 1 nanti ya kira-kira Pak. Iya. Nah, ini mungkin Tasha. Apakah, ini saya belum jelas betul, Mbak Ade, apakah peristiwa ke homestay itu langsung ketika ada di Taman Udayana, ngomong-ngomong, kemudian pada hari itu juga langsung ke homestay? Pada hari itu juga kah kejadian itu terjadi? Iya, langsung dalam satu hari Pak Ahyar. Audionya tidak ada Mbak Ade? Masih belum terdengar? Sudah bisa? Iya, sudah. Oke. Iya, jadi untuk korban-korban yang berhasil dibawa ke homestay itu di hari yang sama dengan mereka bertemu. Jadi bertemu, ada percakapan dan kemudian langsung dibawa ke homestay. Oke, ini kan apakah lazim ya orang sampai melakukan perbuatan yang terlarang itu
belum pernah kenal. Dalam satu kali pertemuan Dalam ya. pertemuan rentetan langsung ke endingnya. Iya. Nah disinilah akan memperkuat argumentasi tadi. Ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Orang melakukan itu karena di bawah pengaruh apa begitu. Iya. Jadi itu perlu juga dilihat nanti rangkaian-rangkaian ini, kelazimannya ini kan ada berkenalan dulu, ada tahapan kan. Kalau ini kan nggak straight to the point kan, langsung itu. Ibaratnya itu serangan-serangan fajar betul kan. Iya. Nah bisa kayak begitu, ada nggak ini ketidaklaziman. Nah ini perlu juga dikumpulkan oleh pihak penyidik, oleh pihak penuntut umum nanti ketika ini udah jelas nanti perdebatan di dalam persidangan udah kebayang saya bagaimana larinya nanti pihak PH penasihat hukum mengatakan apa. Ini harus juga kalau memang penyidik meyakin dia yang benar, ini kumpulkan bukti. Yaitu tadi, apakah lazim satu hari langsung dia ending kalau nggak ada sesuatu, kalau nggak ada yang nggak perintah-perintah yang tadi. Baik. Mungkin hal-hal yang lain yang katanya kamu sudah ada ilmu atau apa tadi katanya udah berada Mantra, ada mantra-mantra itu iya. tadi kan. Nah ini memang nggak nampak dia. Tapi nyata ya Nyata. Pak Akhyar. Pak Akhyar, tapi sedikit sebelum kita break, bagaimana kemudian ini mungkin sedikit gambaran bagi publik akan seperti apa mekanisme persidangannya ketika kan kalau kita mencoba memahami kondisi korban tidak bisa kemudian diminta untuk berulang-ulang menceritakan lagi kejadian seperti yang kita bahas kemarin bersama LPSK. Akan seperti apa menghadirkan korban di persidangan ketika kasus ini kemudian masuk ke persidangan? Iya, kalau dia ini kan pelapor. Kalau pelapor harus nanti ini namanya saksi korban. Ya. Dia harus didengar keterangannya nanti di dalam persidangan, kan mereka sudah di BAP. Tapi tidak dipertemukan kan ya Pak Akhyar dengan tersangka? Tergantung nanti bisa mekanismenya. Dia kena trauma bisa saja di ruangan yang berbeda. Baik. Di ruangannya bisa lain, di tempat yang lain tidak di ruangan yang bertemu. Tapi ini nanti ini gabungan ini. Pada prinsipnya persidangan itu adalah terbuka untuk umum. Tetapi karena ini mengenai masalah delik susila, dia akan tertutup nanti persidangan itu. Nah, apakah di dalam sidangan yang tertutup itu nanti akan dihadirkan yang korban, tapi bisa juga nggak hadir, dia ditempatkan di ruangan yang lain, dia suaranya didengar, bisa berkomunikasi. Inilah sudah ada juga landasan hukumnya oleh peraturan Mahkamah Agung tentang lewat telekonferensi itu kan bisa, Zoom juga bisa ada sidang kan saat sekarang ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya juga melihat persidangan itu juga tidak dihadirkan dalam ruangan sidang, masih berlangsung itu. Tapi dia ada di rumah tahanan, bisa langsung. Jadi ada cara-caranya sudah. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di Denpasar, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan juga Buleleng, lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 390 HF. Pastikan Nusantara TV selalu menjadi pilihan utama Anda dan keluarga. Nusantara TV, sahabat kita. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. 8 visi besar, 1 tujuan mulia, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Merah Putih akan mengupas tuntas